ندخل على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور. أحلى شعور وبروح حلوة رائعين، عقلب واحد أجمعين، حتى بتعبنا في البذل مستمتعين. متطوعين للغير، متعاونين بالخير، نفيد حتى نستفيد كثير. البذل عادتنا. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita sama-sama bisa belajar, terus mengaji, walaupun kondisi hari ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi tidak juga menurunkan semangat kita untuk terus belajar, untuk terus mengaji. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah kehadiran narasumber kita, walaupun jarak kita memisahkan, tapi insya Allah kita dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah narasumber hari ini adalah Ustadz Hilman Fauzi. Insya Allah saya akan memperkenalkan beliau setelah ini. Dan sebelum kita memulai kajiannya, saya ingin sedikit memperkenalkan beliau. Ustadz Hilman Fauzi, beliau pengisi program kajian religi di beberapa stasiun televisi. Beliau juga seorang dosen, beliau juga seorang trainer dan motivator, dan beliau juga pembina di komunitas teman hijrah. Betul Ustadz ya? Dan alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Mari sahabat-sahabat Laju Peduli yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita persiapkan diri kita, kita buka hati kita. Semoga tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Hilman Fauzi mudah kita terima di hati kita, dan kita bisa mengamalkan dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Insya Allah, tema kajian yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah membangun cinta sampai surga. Jadi sebagaimana kalau kita hidup di dunia ini, kita butuh persiapan, kita butuh bekal, maka untuk menuju surga pun kita harus butuh persiapan dan butuh bekal. Insya Allah persiapan-persiapan itu akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Hilman Fauzi. Baik, kepada beliau kami persilahkan, falyatafaddal Ustazuna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sallimni rai ramadana wa sallim ramadana li wa sallimhu minni mutaqabbala. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Abang, Ade, dan teman-teman sekalian, wabil khusus seluruh mitra donatur dari Laju Peduli, yang semoga saya mendoakan dari hati yang paling dalam, semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya setiap aktivitas yang kita jalani, khususnya aktivitas ibadah Ramadan kita di tahun ini, bisa menjadi aktivitas ibadah Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kelak bisa menjadi bekal terbaik untuk mempersiapkan perjumpaan terbaik bersama Allah yang maha baik di tempat yang terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadirin yang dirahmati Allah, kita harus bersyukur oleh Allah diperkenankan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kenapa demikian? Karena tidak semua orang diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Saat kita berjumpa dengan bulan Ramadan, hakikatnya kita sedang berjumpa dengan tamu yang sangat istimewa, yang tentu tamu ini membawa banyak kemuliaan, membawa banyak keistimewaan yang tak dimiliki oleh bulan-bulan lain selain bulan suci Ramadan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, kata Nabi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, yatamannau an takuna as-sanah kullaha Ramadan." Seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, maka niscaya mereka akan meminta setiap bulan adalah bulan suci Ramadan. Maka orang yang diberikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan, dia akan pastikan setiap detik-detak perjumpaan dengan Ramadannya, dia isi dengan kebaikan, dia isi dengan amal soleh, dia isi dengan optimalisasi ibadah yang maksimal, yang tentunya jauh lebih banyak, lebih besar dibanding bulan-bulan yang lain. Ramadan itu datang bukan tak dijemput pulang tak diantar, bukan. Tapi Ramadan itu memang datang dengan segala macam bentuk keistimewaan. Di antara keistimewaan yang dimiliki oleh Ramadan itu disebutkan langsung oleh Nabi SAW dalam hadisnya, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun nar, wa sufidatis sayatin." Ketika datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan dalam kehidupan. Perhatikan hadis ini. Di situ Nabi memberikan gambaran kabar gembira kepada kita bahwa ketika bulan Ramadan itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Allahu Akbar. Punten, mohon maaf, bukankah dua tempat ini yang seringkali menjadi tujuan gambaran akhir dari kehidupan kita, gitu ya? Kita ingin masuk ke dalam surga dan kita pun ingin dihindarkan dari yang namanya api neraka. Dan saat bertemu dengan bulan Ramadan, Allah berikan kesempatan itu. Allah mengobrol betul surga akan kita bisa masuki. Dan kemudian Allah menutup sesempit-sempitnya pintu neraka untuk bisa kita masuk ke dalamnya. Maka tentu kalau ada pilihan, kita semua ingin sekali menjadi ahli surga. Kita semua ingin menjadi orang yang dipilihkan oleh Allah untuk bisa masuk ke dalam surga. Bahkan ada satu pintu surga yang Allah siapkan untuk orang yang berpuasa, khususnya di bulan Ramadan, yaitu pintu Ar-Rayyan. Yang surga ini, yang pintu ini tidak dibuka untuk yang lainnya, tapi untuk dibuka hanya untuk amalan puasa. Dan tentu kita paham, kita sadar bahwa amalan puasa kita yang paling banyak bisa kita persembahkan kepada Allah, yakni di bulan suci Ramadan. Maka targetnya jelas. Ketika Allah hadirkan Ramadan dan baginda Nabi berikan kabar bahwa ketika Ramadan Allah berikan kesempatan untuk terbuka itu pintu surga, maka pertanyaannya adalah tinggal kita. Apakah kita mau menangkap kesempatan itu atau tidak? Apakah kita mau menyia-nyiakan kesempatan itu? Ya, apakah kita mau menangkap kesempatan itu atau kita mau menyia-nyiakan? Nah, ini kembali kepada kita semua. Maka insya Allah pada kesempatan sore hari ini, di waktu yang singkat barangkali, kita akan coba membahas gitu. Langkah-langkah apa saja yang bisa kita hadirkan agar kemudian dengan datangnya bulan Ramadan, surga semakin dekat dalam kehidupan kita. Minimal surga dalam kehidupan dunia. Karena juga ada riyad min riyadil jannah. Ada taman di antara taman-taman surga qoblal jannah, sebelum surga yang sesungguhnya, yakni di mana? Di dunia. Ya, tapi tentu tujuan akhirnya adalah surga, yakni surga yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Nah, terkait dengan amalan itu yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan, maka Ustaz coba akan bahas satu atau dua ayat dalam Al-Quran, ya. Itu ada di Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 134.
yang nanti ayat ini akan menjadi framework berpikir kita untuk bisa mendapatkan surganya Allah di bulan suci Ramadan. Tentunya selain itu juga ya kita bisa maksimalkan ibadah-ibadah Ramadan di Quran, ya. Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 188. Ya. Jadi dua ayat ini adalah dua ayat yang sebenarnya bisa nanti memaksimalkan kita semua bisa mendapatkan raihan terbaik di bulan Ramadan. Ya. Kalau ini ayat yang ini, yang bawah ini, ya, saya ganti. Kalau ayat yang ini, yang saya tandakan merah, ini tentu adalah ayat tentang Ramadan, yang di dalamnya membicarakan amalan-amalan yang tidak boleh lepas ketika bulan Ramadan. Di antaranya adalah puasa tentu. Ini ada di 183 ayatnya, 184. Kemudian yang kedua ada amalan yang menyangkut tentang Al-Quran. Ini ada di ayat 185-nya. Kemudian ada amalan terkait dengan doa. Ada di 186-nya. Ada amalan tentang qiyam atau sholat. Itu ada di 187-nya. Dan kemudian amalan terkait dengan harta. Ada zakat, ada infak, ada sedekah, ya. Dan ini semua ada di 188. Ya. Nah, semua amalan ini wajib dihadirkan oleh kita ketika bulan suci Ramadan. Karena mohon maaf, ketika kita menelaah ayat Ramadan, itu bukan hanya perintah puasa saja, bukan hanya surat Al-Baqarah 183 aja yang barangkali itu yang seringkali kita hafal selama ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukan hanya itu, tapi ada rangkaian-rangkaian amalan yang harus kita persembahkan. Nah, ini tentu harus kita hadirkan agar kita mendapatkan keutamaannya. Tapi selain ini, selain yang 5 hal ini yang saya hapus ini, ternyata Allah bisa hadirkan kepada kita surga ketika bulan Ramadan, dan insya Allah kita bisa masuk ke dalamnya. Itu bagaimana bercermin di surat Ali Imran ayat 133, 134. Apa di antaranya, Ustaz? Harus seperti apa ketika bulan Ramadan agar kita bisa mendapatkan surga itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah kamu untuk menuju ampunan Allah. Maka yang pertama, Ramadan itu adalah kesempatan emas untuk kita meminta ampun kepada Allah. Bahasa lainnya, bertobat. Maka mohon maaf ya, kalau teman-teman sekalian, Bapak Ibu hadirin sekalian, melihat keterangan terkait dengan ibadah di bulan suci Ramadan, maka hampir semua pahalanya itu ampunan dosa. Ampunan dosa. Misal, kita berpuasa di siang hari. Ada hadis yang mengatakan, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di siang hari dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, maka diampuni dosanya yang terdahulu. Kemudian malam dia qiyam, bangun, sholat. Maka ada hadis yang lainnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun di malam, dia sholat dengan penuh keimanan, penuh pengharapan, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Malah nanti di 10 hari terakhir Ramadan, itu tepatnya di malam-malam ganjil, Allah siapkan malam Al-Qadar, yang barang siapa menegakkan malam Al-Qadar dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Allahu Akbar. Maka Ramadan adalah momentum terbaik untuk minta ampun, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa lainnya, bermuhasabah. Ramadan
Ramadan harus dijadikan momentum untuk merenung, berpikir, menghitung tentang kesalahan diri kita sendiri. Allahu Akbar. Dosa kita itu kan banyak sekali gitu. Makanya kalau ada di antara hadirin sekalian yang diberikan kesempatan oleh Allah berjumpa dengan bulan Ramadan, dua barangkali alasan Allah itu. Pertama, karena Allah tahu dosa kita masih banyak, sehingga Allah berikan kesempatan kepada kita agar ketika Ramadan kita segera minta ampun dan Allah ampuni dosa kita. Atau yang kedua, karena Allah tahu amalan kita sedikit, sehingga Allah berikan kesempatan kepada kita bertemu Ramadan agar kita bisa melipat gandakan amalan-amalan kita untuk bisa mendapatkan pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mohon maaf, tiket surga itu hanya bisa dibuka oleh orang yang kemudian bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin sekalian, kalau ada di antara kita semua yang barangkali di sini merasa dosanya banyak, entah berapa banyak maksiat yang pernah kita lakukan dulu, ya. Barangkali mata pernah melihat yang haram atau sering melihat yang haram. Mulut sering berbohong. Lisan sering berdusta, ingkar janji, merendahkan orang lain, menggibah. Tangan pernah menyentuh mengambil yang haram. Perut pernah masuk harta yang haram. Kaki pernah melangkah ke tempat maksiat. Maka ketahuilah, bulan Ramadan adalah kesempatan emas untuk segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Hilman, gimana ya? Saya dosanya banyak, Ustaz. Kira-kira diampuni nggak sama Allah? Masya Allah. Perhatikan surat Az-Zumar ayat 53. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul," katakanlah, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim," wahai hambaku yang pernah tenggelam dalam dosa yang berlebihan, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita seluruhnya saat kita kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Makanya Allah itu dalam Asmaul Husna, hadirin yang dirahmati Allah, itu punya 4 nama kan yang terkait dengan ampunan dosa. Ada namanya At-Tawwab. Yang kedua, Allah punya nama Al-Afu. Yang ketiga, Allah punya nama Al-Ghafur. Allah punya nama Al-Ghaffar. At-Tawwab, Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Ini 4 nama yang Allah hadirkan, yang semuanya adalah jaminan untuk kita yang pernah punya dosa. Yakinilah bahwa saat kita minta ampun kepada Allah, pasti Allah akan ampuni dosa-dosa kita. At-Tawwab, apa artinya Ustaz? At-Tawwab itu artinya Allah yang senantiasa memberi plus menerima taubat. Al-Afu artinya Allah yang memaafkan dan tidak akan mengungkit kesalahan kita lagi selama kita benar-benar kembali kepada Allah. Al-Ghafur itu artinya Allah yang maha mengampuni sebesar apapun dosa kita. Mohon maaf, barangkali ada di antara hadirin yang pernah syirik kepada Allah, kemudian bertaubat kembali kepada Allah, diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena Allah punya sifat dan nama Al-Ghafur. Barangkali ada yang pernah berzina, ada yang pernah minum minuman keras, ada yang pernah membunuh, ada yang pernah mengambil harta riba, ada yang pernah durhaka kepada orang tua. Allah punya Al-Ghafur. Allah maafkan dosa kita sebesar apapun selama kita kembali kepada Allah. Kemudian Allah punya nama Al-Ghaffar. Apa itu Al-Ghaffar? Allah yang tidak pernah bosan mengampuni sebanyak apapun dosa kita. Jadi nggak ada alasan. Bulan Ramadan adalah kesempatan emas untuk kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu pernah punya dosa, pernah punya salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun.
Dan sebaik-baiknya orang yang pernah punya salah adalah orang yang segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita ingin mendapatkan cinta Allah berupa surga, banyaklah minta ampun kepada Allah. Berharaplah bahwa setiap amalan kita, ibadah kita di bulan Ramadan ini mampu menggugurkan setiap dosa-dosa. Karena hadirin sekalian, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang membuat seseorang itu dihormati, yang membuat seseorang itu dimuliakan, yang membuat seseorang itu dihargai, satu alasan. Kenapa? Karena Allah menutup setiap aib-aibnya. Kata Nabi, bayangkan kalau seandainya setiap manusia berbuat dosa ditandai dengan nuqtah, titik hitam dalam tubuhnya, maka demi Allah warna tubuh kita itu hitam pekat karena saking banyaknya dosa-dosanya. Tapi Allah menutup dosa-dosa itu karena Allah masih punya rahmatnya, Allah masih memberikan inayahnya. Maka di saat yang bersamaan Allah pun akan memberikan ampunannya kepada kita. Maka lihat, wasari'u, dan bersegeralah engkau menuju maghfirati min rabbikum, ampunan Allah, wa jannatin arduha samawati wal ardh, dan surganya Allah yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau sudah diampuni oleh Allah, maka kemudian kita menatap langkah selanjutnya, wa'iddat lil muttaqin. Yang surga tadi Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi simpelnya beginilah, ketika teman-teman hadirin sekalian diberikan kesempatan bulan suci Ramadan, bulan suci Ramadan adalah kawah candra dibuka untuk kita benar-benar dibersihkan dari dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mengisi hari-harinya dengan amalan. Dan amalan itu, Allahu Akbar, di bulan Ramadan itu dilipat gandakan, pahala sunnah diberikan, amalan sunnah diberikan pahala wajib, amalan wajib diberikan pahala yang berlipat ganda yang tak dimiliki di bulan-bulan yang lain. Contoh yang paling sederhana misalnya, hadirin membaca Al-Quran. Kalau di bulan yang lain selain Ramadan, satu huruf Al-Qurannya diberikan pahala 10 kebaikan. Jadi ketika kita membaca Alif Lam Mim itu bukan satu huruf tapi 3 huruf. Alif satu huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf. Ketika membacanya masing-masing 10 kebaikan satu hurufnya di bulan yang lain. Tapi ketika bulan Ramadan kita membaca Alif Lam Mim 3 huruf, masing-masing hurufnya bukan 10 kebaikan. Ada yang menyebutkan dalam sebuah keterangan 70 kali kebaikan, ada yang menyebutkan 100 kali kebaikan, ada yang menyebutkan tak terhingga sebagaimana pahala ibadah puasa Ramadan. Kata Allah, ajzibi, aku yang akan memberikan pahalanya. Kalau Allah yang memberikan pahalanya, berarti hanya Allah yang tahu takaran. Maka jangan kaget kalau kemudian Imam Syafi'i radhiyallahu an itu kemudian mampu menghatamkan Quran sebanyak minimal 60 kali ketika bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena tahu pahalanya luar biasa. Ini adalah bagian-bagian ketakwaan yang perlu kita hadirkan, amalan-amalan itu. Tapi tetap bahwa amalan itu ya yang kita lakukan semata-mata kita berharap kepada Allah agar menjadi cara Allah mendelete, menghapus setiap dosa-dosa kita. Yang pada akhirnya kita semua kelak bisa mendapatkan gelar tatakun. Nah, di ayat 134-nya Allah menggambarkan kepada kita bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa itu dalam konteks bukan hubungan vertikal kepada Allah tapi hubungan horizontal. Jadi kalau bahasa saya seringkali menyebutkan takwa sosial. Gitu. Jadi artinya ketika hubungan ke atas ya silakan kita penuhi 5 amalan tadi yang Ustaz sampaikan. Nah tapi catat baik-baik bahwa pintu surga itu pun akan diberikan, akan dipersembahkan kepada orang-orang yang punya amal-amal soleh dalam konteks horizontal kepada sesamanya yang perlu dihadirkan agar kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di surat Ali Imran ayat 134 itu, jadi setelah kita diampuni oleh Allah, jadi yang pertama, jadi surga itu ya akan didapatkan tiket yang paling utamanya adalah diampuni dosa kita. Bertobat. Ya. Kemudian yang kedua, tentunya kita berikan dengan amalan-amalan terbaik, berarti amal ibadah.
Nah, ketika bicara amal ibadah tentu ada dua. Ada ibadah yang bentuknya vertikal, yang langsung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hubungannya horizontal. Nah, yang terkait dengan vertikal ini, insya Allah ya, yang terkait dengan vertikal ini tadi disebutkan tuh Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 188. Nah, adapun yang sifatnya horizontal itu nanti bisa kita temukan di Quran surat Ali Imran ayat 134-nya. Ada 3 ciri manusia yang akan dipersembahkan oleh Allah surga dalam kehidupannya. Jadi setelah dia bertobat, benar-benar dia hapuskan dosa-dosanya, dia benar-benar minta ampun sama Allah, bersihkan semua dosanya. Kemudian dia berharap mendapatkan ketakwaan, dihadirkan iman di dalamnya, dihadirkan ketakwaan di dalamnya, plus dihadirkan amalan-amalan yang barangkali ini yang bisa kita persembahkan kepada Allah di surat Ali Imran 134. Apa di antaranya, Ustaz? Ternyata ada 3 ciri. Di Quran surat Ali Imran ayat 134 ini ada 3 ciri yang harus kita miliki agar kita bisa mendapatkan surga. Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, adalah orang yang gemar berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Allahu Akbar. Ini nih, kalau udah bicara infak ini, Masya Allah, amalan yang tidak akan putus sampai kita meninggal. Dan ini justru yang akan menyelamatkan kita. Berapa banyak orang yang sudah meninggal di alam kubur, kemudian mereka minta dihidupkan kembali oleh Allah, dan apa permintaannya? Fa'asaddaqa wa akun minas sholihin. Ya Allah, kalau Engkau hidupkan aku kembali, maka aku berharap ya Allah, aku akan menjadi pribadi yang gemar bersedekah, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Yang paling menarik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di ayat ini itu Allah memerintahkan kita untuk berinfak dalam 2 keadaan. Dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Justru yang menjadi penekanannya itu adalah dalam keadaan sempit. Bukan ya, kalau lapang ya orang punya uang berinfak ya biasa gitu. Orang berinfak kaya punya uang ya biasa. Tapi yang paling menarik adalah orang yang dia keadaannya pun dalam tanda kutip mungkin nggak berlebih gitu, tapi dia mau berinfak. Allahu Akbar. Inilah yang kata Allah dikategorikan sebagai orang-orang yang kelak nanti di hari kiamat aku akan angkat derajatnya. Aku akan angkat derajatnya. Bahkan ketika bicara infak ini saya teringat dengan sebuah hadis. Nabi SAW itu pernah bersabda bahwa ma min yaumin tusbihul ibadu illa malakan yanzilan. Tidak ada satu hari pun di waktu pagi harinya seorang hamba kecuali ada 2 malaikat yang turun ke muka bumi, yang masing-masing malaikat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu hadirin, setiap pagi itu dalam kehidupan kita, tepat di depan rumah kita itu ada 2 malaikat yang turun. Yang 2 malaikat ini mendoakan kita. Dan apa doanya? Masya Allah. Malaikat pertama, perhatikan doanya. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak khalafa, ganti yang lebih baik dari apa yang dia infakkan. Masya Allah. Makanya jangan kaget kalau kita menemukan keterangan sedekah itu bisa menolak bala, sedekah itu bisa mengijabah doa, sedekah itu bisa menguatkan amal ibadah seseorang, sedekah itu bisa menyelamatkan, karena betul yang mendoakan adalah malaikat. Kalau malaikat yang sudah berdoa, Masya Allah, apakah ditolak? Enggak. Malaikat enggak pernah berbuat dosa, malaikat enggak punya nafsu. Kalau malaikat yang sudah doa pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka percayalah, kalau barangkali hari ini kan Ramadan kita agak sedikit berbeda ya, di tengah pandemi COVID-19. Ustadz juga ya sadar bahwa kondisi ekonomi kita hari ini barangkali tidak sebaik Ramadan-Ramadan kita yang sebelumnya, tapi
Justru di saat inilah ujian yang sesungguhnya. Apakah tangan kita mau terulur enggak dengan keadaan seperti ini? Makanya disebutkan di dalam hadis, afdolus sodaqah fi Ramadan. Seutama-utamanya sodakoh itu di bulan Ramadan. Banyak amalan yang bisa kita lakukan. Misal yang paling sederhana ya, memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa. Masya Allah. Disebutkan dalam hadis, barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit. Ustaz, tapi kan sekarang kita susah Ustaz, berinfaknya jauh. Masya Allah, hari ini banyak lembaga sosial yang sudah terbuka teknologinya. Kita bisa transfer dari jauh, laju peduli misalnya, ya, bisa. Kita titipkan. Bahkan ada program yang sifatnya kemanusiaan. Nitipin kepada saudara kita di Palestina. Allahu Akbar, bayangkan kalau ada masyarakat Palestina yang kemudian mendapatkan ketenangan, mendapatkan makanan, mendapatkan asupan gizi, dan wasilahnya karena ada harta yang kita titipkan kepada laju peduli, maka insya Allah sampai pahalanya kepada kita. Dan walaupun kita semua dalam keadaan sulit juga Ustaz, barangkali tidak sedikit di antara hadirin yang hari ini, ya mungkin ada yang di PHK dari pekerjaannya, mungkin ada yang gajinya dikurangi karena WFH, mungkin ada yang bisnis usahanya sekarang profitnya lagi turun karena memang kondisi daya beli masyarakatnya lagi berkurang. Tapi percayalah, ada hak orang lain gitu. Dan perintah Allah dalam Al-Quran justru kita berinfak itu dalam keadaan sempit. Jika kita sempit, kemudian kita berinfak, maka Allah akan lapangkan kita dari kesempitan itu. Kalaupun Allah tidak mengembalikan keadaan kita kepada yang lapang, minimal Allah berikan kelapangan di hati. Maka hadirin yang dirahmati Allah, wajar kalau Nabi SAW menyebutkan bahwa semakin beriman seseorang, maka semakin tangannya lebih banyak berbagi kepada orang lain. Maka kalau kita mau menguji apakah iman kita sempurna atau tidak, cek bagaimana kepedulian kita kepada sesamanya. Bahkan dalam Al-Quran Allah memberikan peringatan kepada kita. Nauzubillahi min dzalik. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Wahai manusia, apakah engkau tahu siapakah yang mendustakan agama itu? Lihat pertanyaan. Siapakah yang mendustakan agama itu? Kata Allah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Orang yang mendustakan agama adalah dia yang Allah titipkan harta kepadanya, Allah berikan kehidupan kepadanya, tapi saat dia lihat anak yatim, orang miskin, orang fakir, dia nggak peduli. Kata Allah, dusta agamanya. Sampai apa yang terjadi? Ketika dia sholat, fawaidul lil musallin. Yes, dia sholat, tapi sayang, dari sholatnya dia tidak mendapatkan surga, tapi malah mendapatkan neraka. Well, kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Karena dia sholat, tapi dia nggak khusyuk. Maksudnya adalah bukan hanya sekedar nggak khusyuk dengan sholatnya, tapi dia nggak khusyuk, dia tidak peduli sekitarnya banyak orang-orang yang membutuhkan diri. Maka hadirin yang dirahmati Allah, surga hanya akan bisa dibuka kepada orang yang kemudian minta ampun, kemudian menyiapkan amalan takwanya, dan dia punya ciri-ciri khusus, yaitu berbagi kepada sesama. Maka ayo, ini kesempatan emas, kesempatan emas. Kalau barangkali kita nggak bisa memberikan banyak, minimal kita tahu bahwa ada hak orang lain dari harta kita. Kalau Ramadan tahun lalu mungkin kita mikirnya buka buat kita pribadi gitu. Tapi gimana caranya Ramadan tahun ini kita lihat, jangan-jangan ada depan belakang rumah kita, kiri kanan rumah kita yang mungkin gak makan. Dan kita siapkan amalan infak terbaik. Dan tentu sebagaimana tadi bacaan Quran dilipat gandakan, begitu pun juga amalan infak yang diberikan ketika bulan suci Ramadan, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ustaz Hilman nih, sekarang hampir tiap hari saya memastikan 50 paket setiap hari untuk berbuka. Saudara-saudara kita yang ada di Bogor. Ayo, mungkin gak seberapa, hanya sekedar kolak atau es buah dan kemudian korma, mungkin gak seberapa. Tapi Allah kan tidak melihat apa yang dan seberapa besar yang kita berikan, tapi Allah melihat bagaimana ketulusan hati kita untuk memberikan. Apalagi kalau banyak yang diberikan, itu lebih besar. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji zarah,
Allah akan balas kebaikan. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, termasuk berbuat keburukan itu adalah tahu amalannya, tahu pahalanya, tahu ganjarannya, tapi dia nggak peduli dengan keadaannya. Nah, jadi begitu, dia tutup telinga, udahlah, nggak usah, biarin aja. Sama, Allah mencatat. Sehebat apapun kita menyembunyikan, kita nggak mau beramal, udahlah Ustaz, kita juga lagi susah, jangan dengan orang lain. Kan Ustaz tadi sampaikan, justru inilah cara terbaik kita untuk mempersembahkan sesuatu yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang ingin diistimewakan oleh Allah, maka dia harus berikan amalan yang istimewa. Kan dalam hadis, barang siapa yang memberikan keringanan kepada saudaranya ketika di dunia, maka nanti Allah akan berikan kepadanya keringanan dalam urusan akhiratnya. Nah, ini kesempatan emas. Ya, ayo. Orang berinfak, orang berbagi adalah ciri di antara orang-orang yang akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wal kaziminal ghaidh, orang yang mampu menahan marah. Ya Allah, ya Allah. Pernah dengar hadis dulu waktu kecil kita pernah belajar, la taghdab wala karjan. Jangan marah untukmu surga. Maka Ustaz melihat Ramadan dengan adanya pandemi COVID ini ada sisi positifnya juga. Apa di antaranya Ustaz? Sisi positifnya adalah kita bisa banyak berkumpul dengan keluarga. Dan ini mahal sekali. Bagi Ustaz ini mahal sekali. Ustaz ini udah hampir 3 tahun lah berturut-turut gitu. Ibadah Ramadannya di Amerika tuh. Masya Allah. Jadi safari dakwah di Amerika, baru pas kebetulan Ramadan tahun ini bisa kumpul dengan keluarga. Senang, bahagia, ya. Dan ini adalah ujian sebenarnya. Kenapa? Karena mungkin saking seringnya sama keluarga, dan ada aja ujiannya kan. Ada aja yang bikin ribut, ada aja yang ada persoalan. Ini kan diuji. Mungkin kita lagi kerja WFH, tiba-tiba anak kita ngegoda kita, pengen main sama kita. Ujian bukan? Ujian. Coba, kita mau gimana responnya? Marah? Atau kemudian seperti apa memanage waktu dan emosi kita? Kan ada yang, apa lagi kerja? Ya Allah, udah mau puasa, Ramadan, kerja sih, tapi amarahnya nggak dijaga, gagal dong puasa. Kam min sha'imin, laisa lahu min siyamihi illa al-jum'i wal afas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi gagal mendapatkan pahala puasa terbaiknya karena hanya sekadar menahan lapar dan dahaga saja. Istri ada aja ya, apa gitu kan? Tiba-tiba kita lagi kerja, manggil kita, Pak, beliin ini ke warung. Ya Allah, kesel bawaan, pengen marah, tapi kita tahu ini ujian. Dan Allah akan berikan pahala surga kepada orang yang mampu menahan marah. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, ini kesempatan emas nih untuk kita melatih diri kita untuk menjadi ahli surga yang sesungguhnya. Bagaimana kita bisa lemah lembut kepada pasangan kita di rumah, kepada anak kita, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita. Ramadan di rumah dalam keadaan musibah, nggak punya duit, sempurna itu. Jadi kalau mau marah tuh sempurna banget. Tapi kan justru kita lagi dicoba oleh Allah. Menahan marah nggak nih ya Allah? Makanya Ramadan itu melembutkan harusnya gitu. Ramadan itu melembutkan hati. Nabi SAW itu diantara cirinya yang membuat kenapa dakwahnya sampai, karena disampaikan dengan penuh kelembutan. Ya, marah ya, tapi marah pada tempatnya. Dan marah pun juga bukan berarti marah tidak ada sebab, marah ada sebabnya, dan pada akhirnya ada nasihat dari balik marah itu. Rasul itu suami yang tidak pernah marah sama istrinya. Coba, saya mau tanya nih para perempuan akhwat yang barangkali hari ini hadir, pengen nggak punya suami yang nggak pernah marah sama kita? Pengen ya? Pengen banget Ustaz punya suami kayak Rasulullah. Tapi kita mikir nggak, kita udah kayak istri Nabi apa belum gitu. Kita mah pengen suami kayak Rasulullah, tapi kitanya belum kayak istri Nabi. Ya tapi kan minimal pengen Ustaz. Ya, apa di antara cirinya? Rasul tuh Masya Allah mampu menahan marah sama istri. Satu kali kan ada kisah ya bersama Ummuna Sayyidatuna Aisyah. Satu kali Nabi pulang itu ke rumah, di tengah jalan itu basah kuyup karena hujan lebat sekali. Nabi kemudian lari mengetuk pintunya. Assalamualaikum. Ketukan pertama belum dibukain oleh Aisyah. Sampai Nabi mengetuk 3 kali. Dan saat Nabi mengetuk 3 kali, itu baru Aisyah membuka pintunya Nabi SAW. Apa kata Aisyah?
Ya Rasulullah, mohon maaf, aku sedang di belakang, tadi aku tidak terdengar kalau engkau mengetuk pintu. Yang paling luar biasa hadirin, ketukan Nabi yang pertama, kedua, ketiga itu nggak ada perubahan volumenya. Beda kayak suami kita barangkali. Kalau masuk rumah tuh, kalau nggak dibuka pertama mungkin yang kedua agak naik suaranya, gitu ya. Yang ketiga lebih naik lagi. Tapi Nabi enggak, lembut suara. Dibuka pintunya oleh Aisyah, kemudian Aisyah minta maaf. Kata Aisyah, mohon maaf ya Rasulullah. Kata Nabi, ya nggak masalah. Masuklah Nabi ke dalam rumah, kemudian Aisyah keringkan karena badannya basah kuyup. Ketika Aisyah sedang mengeringkan menggunakan handuknya, tiba-tiba Aisyah megang kakinya dan dinginnya luar biasa. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, suamiku, maukah aku buatkan secangkir teh manis hangat untukmu agar badanmu lebih hangat, lebih baik daripada sebelumnya? Masya Allah, kata Nabi, ya Aisyah, ya Humairah. Nabi itu punya panggilan sayang sama istrinya masing-masing. Aisyah panggilannya ya Humairah, yang bertitik kemerah-merahan. Kadang dipanggil ya Ummul Mukminin, ibunya orang beriman. Masya Allah. Ada istri Nabi, wajahnya hitam pekat dari Arab Baduy. Usianya 70 tahun, namanya Saudah binti Jamaah. Sok Ustaz tanya, hadirin kalau punya istri hitam pekat 70 tahun, kira-kira panggilannya apa? Tuh kan kita mah macam-macam panggilannya teh, kadang-kadang bujur katel gitunya panggilannya tuh macam-macam. Nabi mah manggil Saudah tuh apa juga? Ya Syarifatul Dahab, emas yang paling mulia. Allahu Akbar. Ada panggilan saya. Kata Nabi, ya Aisyah, ya Humairah, ayo buatkan secangkir teh manis hangat ke belakang. Singkat cerita, Aisyah ke belakang. Ketika di belakang ambil cangkirnya, ambil tehnya, Masya Allah, pas mau ambil gula, tiba-tiba lampunya padam. Aisyah lupa nyimpan gula di mana, yang keambil adalah garam. Yang keambil adalah garam, maka diaduklah garam itu dengan tehnya. Kemudian dibawalah air teh itu kepada Nabi SAW. Kata Aisyah, ya Rasulullah, suamiku, ini ada secangkir teh manis hangat. Judulnya apa? Teh manis. Maka sama Nabi kemudian langsung diambil teh itu, diminum. Rasanya apa? Tentu rasanya asin, karena yang masuk bukan gula tapi garam. Sekarang saya mau tanya, Mas Rizky aja nih sebagai moderator lah, jadi suami, mudah-mudahan sudah menikah. Udah menikah atau belum ya? Sudah. Alhamdulillah. What? Baru Ustaz. Sudah ya? Alhamdulillah. Coba, Mas Rizky judulnya teh manis, yang datang teh asin. Kira-kira gimana responnya? Kebanyakan di antara suami kita akan marah kan? Akan mengeluarkan kata-kata yang Masya Allah jauh dari kebaikan. Kamu ini udah nikah puluhan tahun, gak bisa bedain gula sama garam. Besok gua beliin gula 1 truk kali. Masya Allah. Tapi lihat jawaban Nabi kepada Aisyah. Apa jawabannya? Ya Aisyah, hadat surbi ladida jiddan. Sungguh nikmat teh yang kau buatkan malam ini. Allahu Akbar. Sungguh nikmat teh yang kau buatkan malam ini. Dan ingat, perempuan kalau udah dipuji itu senang banget kan? Senang banget. Apa jawaban Aisyah? Ya Rasulullah, nikmat. Apa jawaban Nabi? Nikmat sekali. Tapi sayang Aisyah, aku sudah lama tidak pernah minum teh berdua denganmu. Terus ya Rasulullah, maukah engkau minum teh berdua denganku di cangkir yang sama dengan teh yang sama? Masya Allah. Dan apa jawaban Aisyah? Ya tentu ya Rasulullah, mau sekali. Di mana? Mana cangkirnya? Kemudian sampai Aisyah bertanya, di mana engkau meletakkan bibirmu tadi di gelasnya? Nah, kan ada lagunya tuh. Masya Allah. Kan itu kebiasaan Aisyah ya, kalau minum bersama Nabi itu meletakkan di bekas bibirnya tempat minumannya. Begitupun Nabi, begitupun Aisyah. Dan gak usah saya nyanyi lah, takut nanti viral gitu ya. Siap, Ustaz. Masya Allah. Minum dan tahu rasanya apa? Rasanya asin. Pas tahu rasanya asin, kemudian Aisyah simpan itu cangkirnya. Aisyah kemudian sujud depan Nabi, mencium kakinya Nabi. Apa kata Nabi? Bangun Aisyah. Dicium keningnya oleh Rasulullah. Kemudian kata Nabi, jangan seperti itu. Gak apa-apa, aku gak marah, kata Rasulullah. Kalau tadi kamu gak salah menyimpan gula dan garam, mana mungkin malam ini kita bisa minum teh berdua bersama di cangkir yang sama dengan teh yang rasanya asin bersama. Allahu Akbar. Saya tanya, Rasul bisa marah apa enggak? Bisa sebenarnya, bisa. Tapi Rasul menahan marahnya dan kemudian mengganti cara marahnya dengan sesuatu yang elegan.
yang membuat Aisyah pun tidak marah kepada Nabi SAW. Dan berapa banyak di rumah tangga kita, banyak sesuatu yang gagal, banyak sesuatu yang berantakan karena dimulai dari marah. Coba cek. Suami kalau sering marah sama istrinya, maka jangan kaget kalau istrinya kelihatan kurang bahagia. Begitupun juga para istri, kalau suka bikin marah suaminya, jangan kaget kalau suaminya stres karena istrinya. Ya udah, sekarang kita evaluasi diri masing-masing lah. Kalau di rumah tangga kita, di keluarga kita, dalam kehidupan kita yang seringkali muncul adalah kemarahan, maka siap-siap. Kita tidak akan pernah mendapatkan kebaikan. Jangankan di surga, di dunia aja udah sengsara duluan. Makanya, ciri orang yang bisa masuk surga bareng-bareng adalah yang bisa menahan hawa nafsu dari kemarahan. Sampai yang ketiga, wal afina anin nas. Orang yang mampu memaafkan orang lain. Masya Allah. Memaafkan orang lain. Tahu kisahnya Rasulullah ketika berangkat ke Taif, dan ketika di Taif Nabi tidak mendapatkan perlakuan yang mulia, tapi malah sebaliknya, dilempari dengan batu sampai ada batu kecil kena pelipisnya Nabi, sampai Nabi berdarah pelipisnya. Ada batu besar hinggap di lututnya sampai Nabi tidak bisa berjalan dan jatuh. Saat jatuh kemudian dilempari dengan kotoran, kemudian Nabi diusir. Masya Allah. Ketika Nabi diusir, kemudian Nabi hendak pulang ke Mekah. Sebelum sampai ke Mekah, Nabi hinggap di sebuah tempat, ada pohon yang sangat besar, kemudian Nabi menyender di pohon itu dan kemudian mengeluhkan dengan keadaan ditolaknya oleh penduduk kota Taif kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Ya Allah, berat sekali dakwah ini ya Allah. Berat sekali dakwah ini ya Allah. Tatkala kemudian tiba-tiba datang malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, di depanmu ada gunung Makkah, di belakangmu ada gunung Taif. Kalau engkau minta, aku bisa timpakan dua gunung ini untuk membalas rasa sakit hatimu karena ulah penduduk kota Taif. Sok, saya mau tanya, Mas Rizky hadirin, kalau jadi Nabi Muhammad ketika itu kira-kira akan bilang apa sama Jibril? Langsung minta. Mungkin kita akan bilang, aduh Jibril, ayeuna keneh geus teu kuat jadi hati. Sekarang banget Jibril udah gak kuat aku teh, sakit hati. Tapi apa jawaban Nabi? Ya Jibril, afu anhum, maafkan mereka. Li'annahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka tidak mengetahui saja. Masya Allah. Dan seandainya aku bisa berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan, aku hanya berharap jadikan anak cucu keturunan dari penduduk kota Taif nantinya adalah orang yang paling banyak mampu mengikuti ajaranku, sunnahku, dan kebaikan-kebaikan. Makanya sekarang kalau Bapak Ibu pernah main ke Saudi Arabia, kemudian ke Taif, penduduk kota Taif itu 90% hafal Al-Quran itu. Dan bisa jadi di antara kebaikannya karena doa Nabi SAW. Dengan cara apa? Memaafkan, mendoakan. Ustadz, tapi berat Ustadz memaafkan itu. Iya. Karena berat pahalanya surga. Karena kalau ringan pahalanya kipas angin. Kalau ringan pahalanya kulkas satu pintu. Ya kan? Maka oleh karena itu, hadirkan rasa maaf dari setiap apapun yang pernah kita lakukan kepada sesama kita. Dan ketahuilah, beratnya kita untuk memaafkan orang lain, maka di saat yang bersamaan Allah akan ganti semuanya dengan sesuatu yang lebih baik dari rasa sakit yang pernah kita miliki. Bahkan dalam sebuah keterangan disebutkan orang yang bisa memaafkan, Allah akan berikan istana di surga sebagai ganti untuk dia mampu memaafkan orang lain. Kalau sudah begitu, dia rajin memberi, berbagi dalam keadaan lapang dan sempit, dia mampu menahan amarah, kemudian dia mampu memaafkan orang lain, maka wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah, orang tersebut adalah orang-orang yang aku cintai, karena mereka adalah orang-orang yang baik dalam kehidupan. Kalau Allah yang sudah mencintai kita, maka tunggu saatnya makhluk pun akan mencintai kita. Maka jangan pernah mengejar cintanya makhluk, karena sampai kapanpun kita akan tidak puas dibuatnya. Tapi kejarlah bagaimana cara Allah mencintai kita. Jangan terlalu banyak bersandar kepada manusia, karena lisan dan hati manusia itu mudah berubah. Tapi kejarlah cinta Allah. Bagi sahabat-sahabat Laju Peduli yang ingin bertanya, silahkan. Yang menyaksikan secara langsung di Facebook bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Yang menyaksikan melalui
aplikasi Zoom, silahkan bisa japri ke admin kita Laju Peduli, silahkan nanti akan kita bacakan. Baik, Ustaz, sambil menunggu pertanyaan masuk dari jamaah, bagaimana kita ini, Ustaz? Hari ini kita sudah memasuki di Ramadan, 10 hari kedua di bulan Ramadan. Mungkin kalau 10 hari pertama itu kita masih kenceng-kencengnya, Ustaz. Tahajud masih banyak, berkali lipat rakaatnya, terus duha juga seperti itu. Biasanya kalau mendekati masuk ke 10 hari Ramadan itu mulai, kalau tidak corona biasanya masjid itu udah mulai berkurang, Ustaz. Kalau tidak corona biasanya tarawih itu barisan semakin ke depan, semakin ke depan. Nah, karena kita melaksanakan tarawih di rumah, bagaimana, Ustaz, untuk menjaga kualitas ibadah kita ini sehingga walaupun bukan di bulan Ramadan, kita menjadikan bulan-bulan seterusnya itu seperti bulan Ramadan, Ustaz. Keyakinan kita bahwa ibadah ini berkali lipat pahalanya. Karena kadang kalau di luar Ramadan, ya mungkin ada sebagian, tidak semuanya, tidak termotivasi sebagaimana di bulan Ramadan. Bagaimana tips-tipsnya dari Ustaz untuk menjaga amalan Ramadan ini yang kita lakukan dengan bulan-bulan yang lainnya, Ustaz. Jadi kualitasnya ini kita anggap semuanya itu seperti bulan Ramadan gitu. Silahkan, Ustaz. Iya, pertama kita harus punya target. Targetnya adalah target dari amalan Ramadan kita gitu. Dan berpikirlah bahwa bisa jadi ini Ramadan kita yang terakhir dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita punya target, kemudian kita berpikir ini adalah amalan Ramadan yang terakhir, maka kita akan memastikan setiap hari di Ramadan ini adalah hari terbaik. Karena belum tentu tahun depan kita diberikan kesempatan yang sama untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Nah, terus juga yang selanjutnya, hadirkan kegiatan atau community yang bisa menguatkan amalan-amalan kita. Kadang kita itu kalau berbuat maksiat karena sendirian, jadi ya daripada iseng ujungnya dibikin maksiat. Karena kalau rame-rame sih kadang-kadang kan kita juga akan terjaga untuk berbuat maksiat. Jadi kalau saya sih lebih kepada fokus, ya pertama buat target, kemudian setelah ada targetnya kita list apa agenda-agenda kita, sudah sesuai belum dengan target itu, kemudian berpikir bahwa ini adalah Ramadan yang terakhir. Kalau sudah begitu, kuatkan dengan hal-hal yang lain. Kalau kita udah komitmen dengan hal itu, insya Allah kok, sekuat apapun godaannya di luar, kita akan punya keyakinan, komitmen dengan apa yang sudah kita buatkan. Makanya dulu sebelum Ramadan datang ada yang namanya tarhib ya. Tarhib itu kan betul, artinya persiapan gitu ya, merasakan kelapangan, kebahagiaan dengan menuliskan agenda-agenda selama kita Ramadan, dan itu harus kita penuhi. Makanya kalau kayak ikut kajian online begini, terus ada lagi kalau ngaji Quran tuh ada yang namanya grup one day one juz gitu ya, yang nanti saling memotivasi, kamu udah selesai belum hataman Qurannya. Ustadz melihat itu ada hal yang bagus gitu, karena minimal kita terdorong gitu. Awalnya kepaksa, tapi lama-lama akan menjadi sesuatu yang biasa, dan itu akan jadi kebaikan. Itu sih barangkali Mas Rizky. Baik, Ustaz, jazakallah khairan, Ustaz. Ada pertanyaan, Ustaz, dari donatur kita. Beliau menyaksikan melalui aplikasi Zoom. Pertanyaannya, Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya menenangkan hati kita ketika kita memilih untuk ikut suami tinggal di luar kota yang jauh dari orang tua kita? Memilih untuk ikut suami yang tinggal jauh dari orang tua kita, sedangkan orang tua kita kondisinya sudah tua. Saya paham, Ustaz, seorang istri kunci surganya ada di suami, tapi saya hanya khawatir hidup orang tua saya menjadi tidak terurus ketika saya tinggalkan. Niat dari awal saya pengen rawat orang tua sampai mereka tidak ada, Ustaz, namun kondisi yang mengharuskan saya jauh dari orang tua. Menurut Ustaz, saya baiknya bagaimana? Mohon pencerahannya, Ustaz. Tafadhal, Ustaz. Iya, jadi memang pada kondisi itu yang dihadirkan adalah komunikasi sebenarnya. Jadi ibu harus komunikasi dengan suami mana yang terbaik gitu ya. Dan kalau suami paham, insya Allah suami akan menghadirkan juga pilihan-pilihan terbaik. Apalagi misalnya orang tua sudah sepuh, nggak ada yang ngerawat gitu ya. Kemudian kondisinya juga sulit jika ditinggalkan. Ya syukur-syukur kalau bisa begini. Misalnya aku ikut sama kamu,
tapi izin juga aku bawa ibu aku misalnya sama-sama tinggal di rumah, kan itu juga bisa lebih ada solusi gitu. Jadi sebenarnya kalau saya melihat itu sisi komunikasi aja sih. Dan kalau suaminya yang paham, dia juga akan sadar gitu bahwa ada kemuliaan dan keberkahan dalam hidup itu saat kita memuliakan kedua orang tua kita. Dan apalagi kondisinya tadi gitu ya, beliau sendirian, nggak ada lagi yang ngurus, sudah sepuh. Ya apalagi kitanya adalah anak bungsu yang terakhir mungkin ya. Betul. Ya jadi memang ini sih lebih kepada komunikasi. Nah, atau yang kedua, misalnya kita izin kepada suami kita, aku ikut sama kamu, tapi izinkan aku untuk bisa nengok ibu seminggu sekali, misalnya kan. Tapi kan balik lagi, apakah biayanya ada, uangnya ada, dan segala macam kan juga jadi problem juga. Jadi balik lagi, mana yang terbaik, yang jelas kita nggak boleh mengecewakan suami kita pun juga nggak boleh menelantarkan ibu kita, gitu. Maka sok kita hadirkan pilihan-pilihan jalan tengah. Contoh, ibu kita sendiri di rumah, kita punya rezeki, ya kita sewalah seseorang yang bisa nungguin ibu kita di rumah. Kita bayar gajinya, kita pastikan bahwa dia akan menemani ibu kita setiap saat di rumah. Ya, jadi kita pun juga kewajibannya nggak hilang itu untuk memuliakan kedua orang tua. Karena barangkali suami juga pengennya ditemenin segala macam. Tapi sih, kalau suaminya baik, suaminya lembut, dia akan paham dan dia akan tahu bagaimana seharusnya dia melangkah. Seperti itu. Baik, jazakallahu khairan. Baik, masih ada 2 pertanyaan lagi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat Laju Peduli semuanya. Jika ada yang ingin bertanya, baik pesan yang disampaikan lewat Facebook Laju Peduli atau pesan yang disampaikan lewat admin dari Laju Peduli, silakan. Masih ada kesempatan 2 pertanyaan lagi, kami persilahkan. Baik, Ustaz, pertanyaan aneh, Ustaz, sambil menunggu dari jamaah terkait dengan infak ini yang harus kita jaga, Ustaz. Dalam artian kita gemar berinfak dalam keadaan ya, banyak di antara kita yang semangat atau gemar berinfak itu ketika sedang dalam keadaan lapang, sedang bahasanya memiliki kelebihan rizki. Kadang kita sampaikan bagi bapak-bapak atau bagi ibu-ibu yang memiliki kelebihan rizki, silakan berinfak atau bersedekah. Tapi berat juga dalam hati kita ketika dalam kondisi sulit atau dalam kondisi susah kita untuk bisa gemar berinfak gitu. Nah, apa Ustaz, agar kita yakin bahwa dalam kondisi apapun kita, entah itu lapang atau dalam keadaan sempit, bahwa setiap infak yang kita keluarkan berapapun jumlahnya, insya Allah Allah akan berikan lipat gandaan pahala. Bahkan Allah akan membalas dengan balasan yang terbaik gitu. Nah, hal yang bisa memotivasi kita, mungkin ada sebagian di antara kita yang khususnya ketika kita memberikan bantuan untuk saudara kita di Palestina, saya yakin hampir seluruh masyarakat Indonesia sangat ingin memberikan dukungan secara materinya, secara infak sedekahnya untuk saudara-saudara kita di Palestina. Tapi mungkin ada juga yang mereka tidak mampu secara finansial, tidak mampu dalam jumlah yang besar. Maka motivasi apa yang bisa kita berikan untuk saudara kita yang seperti itu, Ustaz? Baik. Sebelumnya mohon maaf, ini karena di rumah pas tadi barusan mati lampu, sekarang udah nyala lagi. Oke. Jadi begini. Halo Mas Rizky? Iya, siap, Ustaz. Ya. Jadi memang yang harus kita hadirkan sebagai orang beriman itu ada 2 sikap. Pertama namanya sikap roja, yang kedua sikap khauf. Roja itu apa, Ustaz? Roja itu berharap kepada Allah dari setiap amalan kita gitu. Jadi kalau kita ingin terus berinfak, maka tanamkan ilmu dalam diri kita, dalam pikiran kita bahwa infak ini ada pahala terbaik yang Allah siapkan di dalamnya, yaitu surganya. Kalau kita udah tahu bahwa kejarannya adalah pahala yang berlipat ganda, kita nggak akan pernah bisa mundur karena emang udah tahu gede banget pahalanya. Dan yang kedua, kita harus hadirkan sifat khauf, sifat takut. Takut dengan apa, Ustaz? Takut dengan siksanya Allah, bahwa ada hak dari harta kita bagi orang lain. Udah, kalau 2 sikap ini ditumbuhkan,
maka insya Allah kok kita tidak akan pernah hitung-hitungan dalam keadaan apapun. Jadi ada sifat roja, ada sifat khauf. Roja itu artinya berharap, dia berharap surganya Allah, berharap ampunannya Allah, berharap rahmatnya Allah, berharap apapun yang Allah hadirkan, itu berharap. Yang kedua ada khauf, dia takut. Kalau dia tidak berinfak, ada harta yang dia simpan, padahal ada hak orang lain yang harus diberikan, maka hati-hati, siksa neraka jauh lebih pedih dari apa yang dia bayangkan sebelumnya. Jadi kalau kata Ustadz, tanamkan ilmunya, kuatin keyakinan kita, hadirkan sifat khauf dan roja tadi, maka insya Allah dalam keadaan apapun kita akan mau berbagi. Apalagi di saat kondisi pandemi COVID yang notabene kita lagi susah hari ini. Justru di sini kita sedang diuji gitu, sedang diuji. Dan balik lagi gitu, keyakinan kita terhadap pahala yang Allah janjikan, yang Allah siapkan itu harus benar-benar mendarah daging dalam kehidupan kita, agar itu menjadi guidance untuk kita terus beramal kebaikan. Dan percayalah gitu bahwa tidak ada satu kebaikan kecuali pasti akan dibalas kebaikan. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Dan infak sedekah adalah seutama-utamanya kebaikan yang bisa kita hadirkan. Malah kalau kita lihat dalam Al-Quran, ketika Allah perintahkan sholat, wa aqamus sholat, pasti selanjutnya wa atuz zakat. Ini kan berkaitan dengan bagaimana ada hak harta kita bagi orang lain. Nah, maka oleh karena itu percayalah ya, tidak akan pernah miskin harta yang disedekahkan. Ustadz asa belum pernah dengar gitu ada orang yang bersedekah tiba-tiba miskin. Yang sering kali dengar adalah orang yang nggak sedekah miskin. Nah, itu banyak tuh. Tapi kalau orang yang bersedekah miskin kayaknya nggak pernah ada gitu ya jadi miskin. Makanya nggak pernah akan bisa menghabiskan harta kita karena berbagi. Makanya ada istilah namanya terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semakin banyak yang ingin kita terima, tergantung seberapa banyak yang kita kasih. Saya ulangi, seberapa banyak yang ingin kita terima, tergantung seberapa yang kita kasih. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ditambahkan oleh Allah penerimaannya daripada apapun, tambah nikmatnya, keberkahannya, kebahagiaannya, kebaikannya, ketenangan hatinya, maka berbagilah, mengasihilah kepada orang lain. Maka Allah akan balas cara kita memberi itu dengan penerimaan yang banyak dan baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu Mas Rizky. Baik, syukran Ustaz. Dua pertanyaan terakhir Ustaz yang sudah masuk dari Ibu Yeni. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, apakah jika wanita yang berusia 30 tahun belum menikah, apakah itu menjadi aib untuk orang tuanya? Tafadhal Ustaz. Walau a'lam bishawab ya, cuman kan kalau Ustadz sangat meyakini bahwa menikah itu bukan urusan muda dan tua gitu ya, bukan urusan cepat dan lambat. Menikah itu ya urusan momentum. Siapa yang sudah siap, walaupun barangkali usianya masih muda, ya silahkan. Begitupun juga sebaliknya, kalau usianya sudah 30 tahun tapi memang belum siap, maksudnya Ustadz belum siap apanya? Ya belum siap jodohnya, belum siap ilmunya, belum siap mentalnya, belum siap finansialnya, ya berarti dia belum menjadi orang yang bisa dikatakan siap untuk bisa menikah. Kalau bicara aib ya tergantung perspektif orang tuanya. Cuman percayalah, untuk semua orang tua dengarkan baik-baik bahwa pernikahan itu bukan perlombaan, bukan berarti yang lebih cepat lebih baik. Kadang setiap orang tuh butuh waktu yang terbaik menurut kacamata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau bicara minta, semua pasti pengen menikah di usia ideal, misalnya 25 gitu ya. Ya tapi apa daya, kalau memang kita ditakdirkan jodohnya belum datang, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Makanya oleh karena itu, tetap kita ikhtiar sama Allah ya. Perbaiki bagaimana ikhtiar kita. Barangkali selama ini jodohnya sudah ada, tapi barangkali hati kita masih sempit, cara pandang kita masih kotor, kemudian target-target kita masih terlalu tinggi gitu ya. Ya berarti kitanya yang harus agak sedikit merendahkan yang menjadi poin dari apa yang kita inginkan. Jadi percayalah bahwa itu bukan aib kok, itu bukan aib. Insya Allah itu hanyalah ya momentum aja sih, siapa yang mau menyegerakan dan siapa yang dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan percayalah bahwa Allah itu kalau menakdirkan sesuatu kepada hambanya selalu sesuai dengan kebutuhan dan kepantasan. Jadi kalau saat ini memang belum ada, berarti memang di mata Allah belum butuh, atau yang kedua memang belum pantas dalam kacamata pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Mas Rizky. Baik, syukran Ustaz. Semoga pertanyaan Ibu Yeni jawabannya sudah sampai kepada beliau. Semoga beliau bisa menyimak secara langsung. Pertanyaan terakhir Ustaz dari Ibu Rosita. Ustaz, bolehkah menikah dengan wali hakim karena keluarga tidak setuju?
Oh, kalau orang tuanya masih ada dan keluarganya masih ada, nggak boleh. Wali hakim itu hanya berlaku ketika orang tua, kemudian saudara-saudaranya yang bisa diwakilkan seperti paman, misalnya adik atau kakak yang laki-laki masih ada, ya nggak boleh. Wali hakim itu adalah jalan terakhir ketika keluarga tidak ada. Dan hati-hati dengan menikah yang tidak direstui gitu ya. Karena menikah itu bukan hanya menyatukan dua hati yang saling mencintai, tapi menikah itu menyatukan dua keluarga. Makanya kalau bisa tetaplah kita ambil dan kita dapatkan sesuatu dari keluarga besar kita untuk pernikahan. Seperti itu. Baik, syukran jazilan Ustaz. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab. Karena waktu juga terbatas, Ustaz. Baik. Kami minta Ustaz untuk memberikan kesimpulan dari kajian kita sore hari ini, dan insya Allah setelah itu kita akan lanjut untuk doa bersama. Tafadhal Ustaz. Baik, makasih banyak Mas Rizky, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, hadirin yang dirahmati Allah. Surga itu adalah dambaan setiap insan yang hidup di dunia. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, dunia ini tempat meninggal kita. Pada akhirnya kita semua ingin berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kabar baiknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummatin yadkhuluna al-jannah. Setiap umat itu pasti masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Siapa ustaz yang tidak mau itu? Mereka yang tidak mau berkorban dalam kehidupan untuk bisa mendapatkan surga. Maka percayalah, apapun yang kita hari ini korbankan dalam bentuk amal soleh, dalam bentuk amal ibadah, memang mungkin lelah, capek, kemudian godaannya banyak, tapi yakinlah bahwa ada tujuan penting, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mendekat kepada Allah pasti dia akan bahagia. Dan siapapun yang jauh dari Allah, maka dia akan menjadi pribadi yang sengsara. Dan semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah dalam surganya dengan cara segera minta ampun kepada Allah, sibuk dengan amal-amal yang bisa meningkatkan ketakwaan. Terus dalam konteks sosial juga kita perbaiki, berbagi, berinfak dalam keadaan lapang sempit, nahan amarah, dan pandai memaafkan. Insya Allah kita semua menjadi orang baik yang kelak dimasukkan ke dalam surganya. Allah pemiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Raja Peduli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan tutup kajian ini dengan doa bersama. Kita doakan negeri yang kita cintai ini, semoga Allah menyegerakan, menghilangkan wabah corona ini dari negeri kita, sehingga kita bisa memaksimalkan lagi ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini. Kita bisa tarawih bersama di masjid, kita bisa buka bersama dengan sanak famili kita bisa berjumpa dengan keluarga kita. Baik, insyaallah kita akan doa bersama, akan dipimpin oleh Ustadz, dan kita doakan juga saudara kita yang ada di belahan dunia lain, yang ada di Palestina, di Suriah, dan saudara-saudara muslim kita yang ada di luar sana. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kesabaran, dan semoga Allah memberikan kemenangan, kejayaan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Tafadhal Ustaz. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita angkat kedua telapak tangan kita berdoa kepada Allah. Doa ketika bulan Ramadan adalah waktu mustajab untuk berdoa. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rabb, terima kasih ya Allah untuk kesempatan Ramadan yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Allah untuk nikmat Ramadan yang masih Engkau persembahkan dalam hidup kami. Kami mohon ya Allah, jadikan setiap amal kami di bulan Ramadan ini mampu menggugurkan setiap dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Jadikan setiap amalan kami di bulan Ramadan ini mampu menghapuskan setiap maksiat yang pernah kami kerjakan. Ya Allah ya Rabb, kami berharap kepadamu, jadikan sisa usia kami ke depan untuk bisa meniti hari, menata waktu dengan cara yang baik dalam amal soleh yang baik ya Allah. Ya Allah, maafkan kami jika selama ini banyak dosa kami, banyak maksiat kami, sering berbuat maksiat kami. Sungguh ya Allah, kami ini lemah, tak berdaya, tak punya apa-apa. Ternyata dengan virus yang ukuran kecil pun kami tidak bisa berdaya ya Allah. Maka kami mohon kepadamu, jaga kami, lindungi kami, kuatkan kami ya Allah, untuk bisa mendapatkan sesuatu yang paling baik dalam kehidupan ini ya Allah. Ya Allah, terima semua amal ibadah Ramadan kami, dan terima semua amal kebaikan kami ya Allah. Ya Allah, jaga kami, jaga saudara kami ya Allah.
seluruh kaum muslimin wal muslimat di dunia ini ya Allah. Wabil khusus di Palestina ya Allah. Titip salam ridho kami kepada mereka ya Allah. Dan jadikan kami adalah orang-orang yang mampu menolong mereka ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami semua di bulan Ramadan ini untuk bisa memperbaiki sholat kami, menyempurnakan puasa kami, memperbanyak infak sedekah kami, banyak membaca Al-Quran kami. Dan kami berharap itu semua bisa mengobati diri kami yang selama ini barangkali jauh darimu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah hadirin, silakan kalau yang belum follow Instagram saya boleh di-follow Ahilman Fauzi. Dan juga sekaligus di subscribe YouTube saya Ahilman Fauzi. Semoga Allah berikan keberkahan. Terima kasih banyak. Salam untuk keluarga semuanya. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Laju Peduli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sesi kajian pada sore hari ini telah usai. Alhamdulillah, semoga kita bisa mengambil ilmu, mengambil amalan-amalan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam Ramadan kita. Kami ucapkan terima kasih kepada para sahabat Laju Peduli semuanya. Semoga kita terus istiqomah, bisa belajar, bisa mengaji terus, tidak hanya saja di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan pun kita terus meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami dari Laju Peduli sekali lagi mengingatkan, mungkin kita ingin menyisihkan sebagian rezeki kita, sedekah infak kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Insya Allah kita juga peduli untuk saudara kita yang ada di Indonesia. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin memberikan dukungan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang hari ini mereka juga melaksanakan ibadah Ramadan dengan kondisi corona seperti ini, tentu ini akan sangat berpengaruh dalam kondisi perekonomian mereka, kebutuhan makan mereka, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Bagi Bapak Ibu yang ingin menitipkan infak sedekahnya melalui Laju Peduli, kami persilahkan bisa mengambil nomor rekening atau bisa menghubungi admin Laju Peduli di media sosial kami, atau bisa juga searching di Google, melihat website kami persilahkan. Insya Allah kami akan memberikan pelayanan termudah kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ingin ikut serta memberikan dukungannya dengan program infak gandum yang akan kita kirimkan untuk saudara kita di Palestina. Sekali lagi, hanya dengan Rp35.000 saja kita bisa memberikan makan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, untuk anak-anak yatim di Palestina, untuk para penghafal Al-Quran yang ada di Palestina hari ini. Hanya dengan Rp35.000. Mungkin kita menganggap, kenapa terlalu sedikit, kenapa terlalu kecil? Maka insya Allah, walaupun bagi kita ini jumlahnya sangat sedikit, tapi tidak untuk saudara kita di sana. Insya Allah ini akan sangat bermanfaat, sangat akan membantu untuk saudara-saudara kita di sana. Di bulan Ramadan ini juga kami dari Laju Peduli memiliki program iftar. Iftar ini akan kita salurkan di Palestina bersama saudara-saudara kita yang ada di Masjidil Aqsa, bersama saudara-saudara kita yang ada di Gaza dan di tempat yang lainnya. Kita memberikan bantuan berbuka puasa, bantuan buka puasa yang kita kirimkan. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala puasa saudara-saudara kita di Palestina. Walaupun kita berada di sini, dengan infak yang kita kirimkan, insya Allah akan sangat membantu saudara-saudara kita di sana. Silahkan bagi bapak ibu-ibu semua yang ingin mendapatkan info lebih lengkap, lebih jelas, silahkan bisa di searching atau bisa dicari website kami lajupeduli.com, atau bisa juga mengunjungi media sosial kami baik melalui Facebook atau Instagram kami. Insya Allah akan dilayani oleh tim kami dari Laju Peduli. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saksikan kajian-kajian berikutnya bersama Laju Peduli. Kami cukupkan sampai sekian. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ندخل على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور. أحلى شعور وبروح حلوة رائعين، عقلب واحد أجمعين، حتى بتعبنا في البذل مستمتعين. متطوعين للغير، متعاونين بالخير، نفيد وحتى نستفيد كثير. البذل عادتنا، منه سعادتنا، بالحب نغرس والحصاد كبير. ندخل على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور. أحلى شعور روح حلوة رائعين، عقلب واحد أجمعين، حتى بتعبنا في البذل مستمتعين. بسمة على شفاه البشر، حب وسلام منتشر، يا محلها الدنيا إذا نترك أثر طول العمر. صار التطوع همنا، وبتحت ظله لمنا. شكراً نتعلم بيومنا. بسمة على شفاه البشر، حب وسلام منتشر، يا محلها الدنيا إذا نترك أثر طول العمر. صار التطوع همنا، وبتحت ظله لمنا. بسمة على شفاه البشر، حب وسلام منتشر، يا محلها الدنيا إذا نترك أثر